Tapi ini salah satu tempat favorit juga ya? Iya lah buat makan. Favorit buat makan. Aku mau nanya dong sama JJ sama Nanas. Yang ditunggu-tunggu dari momen lebaran itu apa? Selain THR ya? Oh iya. Selain THR. Ayo. Kalau yang ditunggu-tunggu sih pasti kumpul sama makanannya. Ya makanan. Makanan dikangenin karena mamaku tuh jarang banget masak kayak opor gitu tuh hanya di pas lebaran gitu kayak lidah, opor, gulai. Jadi itu bener-bener Jadi opor menu wajib? Wajib. Opor ayam terus gulai daging. Gulai daging. Lidah, sapi. Sehari bisa berapa piring gitu? Emang yang terpenting dari lebaran itu apa aja sih? Yang pertama silaturahim kan. Silaturahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Kata Al-Qur'an sesungguhnya kalian bersaudara. Nah, kita mempererat tali persaudaraan itu dengan cara apa? Bertemu. Bertemu kan silaturahim. Bukankah kewajiban kita sesama tetangga? Enggak usah deh kita bicara muslim dulu. Sesama manusia aja kita diwajibkan untuk berbuat baik terhadap tetangga. Padahal kita nggak harus nanya agamanya muslim atau bukan ya. Jadi lebaran itu momen kita bersilaturahim kepada siapa saja. Ukhuwah Islamnya kepada siapa saja. Kemudian apalagi kalau tetangga kita dia Islam, berarti nggak ada kewajiban sesama muslim lagi. Kemudian tetangga kita udah dia sama muslim, kerabat lagi ya nggak, saudara keluarga, makanya bertambah lagi kewajiban sebagai saudara. Jadi yang pertama silaturahim. Yang kedua adalah momen bersyukur tadi, karena dalam Al-Quran la'allakum tashkurun, maka kita bersyukur kepada Allah. Kemudian walitukabbirullah. Walitukabbirullah adalah membesarkan Allah. Artinya membesarkan Allah di sini, kita ini semua kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua nggak ada apa-apanya dan hanya Allah yang paling besar, yang maha besar. Kalau kumpul keluarga gitu itu wajib atau enggak sih sebenarnya? Keluarga itu gimana? Kalau Keluarga. ya, Pas lebaran. Pas lebaran. Saja dulu bisa dulu. Jadi kalau misalnya kita lihat ke ayat-ayat di dalam surat An-Nisa ayat 1, Allah berfirman tasa'alun nabihi wal arham. Ketika kalian sudah menikah, berarti kan keluarga JJ dan keluarga Nana itu udah jadi satu kesatuan. Nggak bilang tuh keluarga kamu ya, keluarga aku nggak, udah dua keluarga. Maka dalam An-Nisa dinyatakan tasa'alun nabihi wal arham. Salinglah kalian meminta dengan cara menjaga tali silaturahim. Berhubung yang namanya lebaran ini adalah tanggal di mana kita bisa libur dan cuti, itulah momen terbesar kita bisa berjumpa. Karena hari biasa pada sibuk-sibuk kan, bekerja dan sebagainya. Jadi yang pertama, jadi memang berkumpul di sini diwajibkan sehingga tapi disarankan. Jadi Gitu ya. bisa dibilang wajib berkumpul karena saatnya untuk maaf-maafan. Saat benar. Dan kalau maaf-maafan gitu. ini lebih mendukung kalau kita berkumpul ya kan. Kata orang yang masuk lebaran Idul Fitri maka dia bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Artinya nggak punya dosa sama sekali. Itu kalau dosa sama Allah. Tapi kalau dosa sesama manusia nggak mungkin Allah ampuni kalau kita belum minta maaf sama orangnya. Jadi kalau makanya momen berkumpul ketemu itu silaturahim, lebih momen tepat ya. minta maaf. Yang kurang di lebaran ini apa? Yang kurang. Apa ya? Nah, insya Allah. Ya, insya Allah. Udah minta doa. Insya Allah. Kita doa biar memiliki momongan. Ayo. Insya Allah. Ya, doain semoga cepat. Amin. Amin. Masya Allah, sehat selalu untuk Amin. kalian, bahagia Sama-sama, selalu untuk amin. kalian. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Masya Allah, alhamdulillah. Lillah. Bu, jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Coba tenang dulu. Tenang. Jangan main kerubung-kerubungan. Kasihan ustazahnya nggak bisa napas. Ya Allah, tetap aja. Ini sudah sekarang tenang dulu. Ini kan mau ada kajian nih ya. Kajiannya outdoor. Ya sekarang ibu-ibu nih yang rapi dulu. Ntar kita foto-foto ya. Bagus. Jangan kerebut-kerebutin. Ustazahnya nggak bisa napas bawa-bawa gitu. Yuk ikutin saya Bu yuk. Ayo sini yuk. Ayo ustazah yuk. Ayo sini. Sabar ya, kita ke sana ya. Nah gitu dong Bu, enak kalau rapi begini. Ayo tepuk tangan dulu Bu semuanya. Kalau udah rapi kita mulai kajiannya Bu ya. Siap Bu? Siap. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nah sekarang nih saya mau kasih kesempatan sama ibu-ibu yang ada di sini yang mau nanya, boleh nih. Yang mau nanya angkat tangan, silakan angkat tangan Bu. Yang mau nanya, ini kayaknya semua bermasalah nih kayaknya. Ya yang sebelah sini deh, Ibu ayo. Boleh ke sini Bu, maju Bu. Silakan Bu. Nah, Ibu mau nanya apa coba?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu saja, saya mau nanya, gimana saya kan kami nih sebagai istri minta lebih kebutuhan semacam ekonomi, apalagi kan Lebaran gini, harga-harga itu naik. Serba naik, serba mahal. Tapi gimana suami kadang-kadang ngeluh, ih kayaknya boros amat sih gitu. Nah, ini minta pendapatnya, solusinya gimana Gitu. Ini kayaknya yang lain curhatannya sama nih. Ibu, nanya udah selesai? Iya. Udah, gitu aja. Iya. Terima kasih ya Bu Ustazah. Iya, Ibu. Ya, sama-sama. Ya, lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta jawabannya nih ya dari Ustazah Syifa nih. Iya, Mas Boleh Fadli, nggak sih kalau makasih seandainya banyak. istri minta lebih sama suami? Siap. Seandainya memang ada kurang sebenarnya karena kebutuhan yang begitu besar. Pasti kurang mulu sama perempuan ya Bu Iya. ya. Iya, balagul ula bi kamali kasyafat duja bi jamali hasunat jami'u hisali sallu alaihi wa ala alih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Ibu-ibu jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kayaknya pertanyaannya itu unek-unek dalam hati. Udah lama. Jadi manusia itu, apalagi wanita diciptakan lebih ribet daripada laki-laki. Kalau mau menjelang lebaran atau hari-hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, itu yang sibuk suaminya apa istrinya? Istrinya. Nah, karena kesibukan dan keribetan ibu yang suka berlebihan, bahkan kadang-kadang suka durhaka sama suami, sehingga Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ittala'tu finnar faru'aitu aktsara ahlihan nisa. Kata Rasulullah, aku pernah datang melihat neraka ketika Isra Mi'raj. Tapi kebanyakan yang aku lihat itu adalah kaum wanita. Jadi kebanyakan isinya itu adalah perempuan wanita. Kenapa? Karena perempuan itu yuksirna syikata wa yakfurnal ashira. Pertama, perempuan itu suka ngeluh sama lakinya. Bang, dikit banget uang belanja 20.000 sehari, dapat apaan sih? Kangkung cuma seikat, udah tahu anak kita 10 bang. Ya Bu ya, 20.000 dikasih. Bang, ya Allah, sembako naik semua nih bang. Gimana sih abang ngasih cuma pas-pasan, beliin baju begini. Nah, sering ngeluh sama suami, padahal suami sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk istrinya. Yang kedua, istri itu wayaksirnal ashirah. Perempuan itu suka tidak bersyukur kepada suami. Suami beliin baju buat kita warnanya merah. Kata bininya bilang, bang mentahnya aja napa? Modelnya gini amat norak. Mentahnya aja bang. Itu bersyukur atau tidak Bu? Ada dua jalan yang bisa kita pilih, imma syakiron au imma kafuron. Pengen jadi orang yang bersyukur apa jadi orang yang kufur? Termasuk nikmat yang suami berikan ke kita, itu mau kita syukurin atau kita kufurin? Syukurin. Makanya perempuan paling banyak di neraka karena mereka banyak mengeluh sama suami. Boleh nggak meminta lebih sama suami menjelang Ramadan, menjelang Lebaran? Boleh. Bu, seperti Hindun datang kepada Abu Sufyan. Datang kepada Rasulullah mengadukan tentang Abu Sufyan. Dia bilang gini ke Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku Abu Sufyan itu orang yang sangat pelit, kikir, padahal kebutuhan aku dan anakku ini banyak. Apa kata Rasulullah? Kalau memang adanya Abu Sufyan seperti itu, ambillah harta darinya walaupun dia tidak mengetahui, secukupnya, tidak begitu banyak dan tidak terlalu sedikit, yang penting bisa nyukupin. Tapi jangan pulang dari sini, kantong suami, dompet suami kita gerebek Bu. Ambilin dah duit laki suami gitu ya. Karena dibolehin sama Rasulullah. Tidak, kalau laki kita pelit atau kikir syaratnya, boleh kita mengambil, tapi hanya sebatas kebutuhan yang tidak berlebihan. Karena banyak perempuan yang memakai harta suami secara berlebihan, apalagi tidak izin dari suaminya. Nauzubillah. Tapi kalau bicara masalah Nauzubillah. tentang memang kurang, boleh ngomong sama suami. Itu Bu Boleh. ya, ternyata boleh. Omongin dulu baru Omongin. nyuri. Bukan Tapi nyuri kalau- ya, maksudnya omongin dulu baru kita buka. Baru, harta ya kan kalau suami. seandainya memang suaminya nggak ada, ya berarti dicukup-cukupin Bu. Cukup-cukupin. Ya. Insya Allah jazakillah khair, makasih Sama-sama, Mas banyak Fadli. Ustazah Syifa atas penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Tuh tadi Ibu ya, ini bicara masalah tentang wanita nih emang nggak ada habis-habisnya nih. Dia ini Ustazah luar biasa nih. Apalagi kalau ngomongin laki-laki kadang-kadang udah berusaha sekuat tenaga,
pengen bikin nyenengin istri, malah jadi salah kaprah. Atau mungkin kadang-kadang istri nanggepinnya adem-adem doang. Nah bagaimana caranya agar bisa lebih bersyukur lagi dan tidak merasa iri. Apalagi iri juga penyakit perempuan nih dengan yang lainnya. Mohon izin penjelasannya guru kita yang berikutnya. Ustazah Lulung, mohon izin Bunda, silakan. Terima kasih, jazakallah khair. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Amma. Yang semangat amma. Oh, orang udah kagak puasa kan udah lebaran, semangat. Kalau lagi puasa sih boleh kan. Pemirsa Islam Indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ngomongin sifat iri, sifat dengki, dendam kesumat itu memang sudah ada di dalam Al-Qur'an bagi para wanita. Wanita itu kalau sudah baik-baik banget, tapi kalau udah jahat, dukun kalah. Karena apa? Dalam surat Al-Falaq Allah berfirman, minan nafasati fil uqad. Jauhkan kami dari tukang sihir perempuan ya yang menghembus kepada bulbul. Jadi jangankan orang iri dengki, tukang sihir aja itu banyak perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu banyak iri dengki kepada orang lain. Tetangga beli kulkas, dia yang kepengen belinya 3 pintu. Ya kan? Tetangganya entar lakinya kawin lagi dia juga iri. Kepengen tuh lakinya begitu. Makanya kalau ngiri ngeliat-ngeliat. Kalau semua serba diiri, entar kamu pengen seperti tetangga sebelah. Mau kayak begitu? Mau kagak? Mumpung udah lebaran boleh marah. Pemirsa, bagaimana menyikapi rasa iri yang kadang timbul kepada diri kita? Yang pertama adalah yakini bahwa yang memberi itu bukan suami. Yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di hati ngomong suami yang ngasih, kita akan ngiri dengan suami orang lain. Bang, tuh dia bisa ngasih sekian bang, kok abang cuma bisa segini? Nanti kalau lakinya ngomong, ya udah sana tuker laki. Mau? Nauzubillahimin. Maka di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah telah berfirman, salah satunya adalah An-Nisa ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw bima fadalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Janganlah kita semua ini iri terhadap bagian-bagian yang Allah berikan, satu sama lain itu adalah berbeda. Karena apa? Udah dinyatakan rezeki dari Allah, tapi melalui keran-keran suami kita, keran-keran pekerjaan suami kita. Kalau kepengen lebih banyak, ya bantuin kerjaannya. Jangan cuma nerima doang di rumah. Udah nerima, nggak bersyukur lagi. Alhamdulillah punya laki. Alhamdulillah punya gaji. Ada orang tuh yang namanya mencari gaji, kagak ada gaji-gajinya. Yakini iman kita, iya ya semua dari Allah. Ya kan? Walaupun memang suami kita yang bekerja, orang tua kita yang memberi. Ya kan, anak-anak juga ikut membantu, apalagi kalau orang tua ini seperti bunda semua nih yang ada di sini ya, anaknya ada yang sudah bekerja. Udahlah, berharaplah kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Nah, itu yang namanya kalimat itu jangan cuma di pengajian doang. Yang kedua, apa yang Allah berikan kepada kita semua adalah sesuai dengan ukurannya. Jadi nggak usah iri. Mungkin dia banyak yang diberikan oleh Allah dan oleh suaminya. Karena anaknya tadi seperti Ustazah Syifa bilang 10 anaknya. Jadi yang kedua adalah semua yang Allah berikan sesuai dengan ukurannya. Kenapa sih aku diberikan cuma segini? Oh iya ya, Allah pasti maha tahu ukuranku. Dalam surat 42 As-Surah ayat 27 dinyatakan, walau basatallahu rizqa li ibadihi labagaw fil ardi. Kalau sekiranya Allah tidak tidak mengukur rezeki yang Allah berikan kepada semua hambanya, apalagi perempuan yang tukang iri dengki ya, maka pasti ada yang belagu di muka bumi. Tapi ini bagus banget. Ini dia penyebabnya salah satunya kenapa di akhirat nanti lebih banyak wanita yang masuk neraka. Karena tadi pertama kurangnya rasa syukur sama suaminya. Yang kedua tadi apa? Suka ngeluh. Yang ketiga suka iri sama tetangga. Padahal suami udah kasih. Aduh, jazakillah khair, makasih banyak Bunda atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat yang lainnya. Alhamdulillah. Jamaah. Kita mau kasih kesempatan lagi nih. Yang mau nanya lagi boleh silakan. Angkat tangannya. Mana nih? Saya nyamperin. Ibu mau nanya apa? Namanya siapa? Namanya Haja Seti. Ibu Haja Eti. Saja saya mau nanya, bagaimana cara sekarang kan anak
zaman sekarang akibat pergaulan kadang gayanya pengen kelebihan. Bagaimana caranya saya mengatasinya anak seperti itu? Oke, kita minta jawabannya dulu dari Ustazah dulu yang jawab. Silakan. Masya Allah Bunda, ikan gabus ada di kali, pertanyaannya bagus sekali. Ibu-ibu yang ada di sini, jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa membeli nanas, seragam baru udah pada lunas. Udah ya, Masya Allah. Karena pertanyaan bagus nih, bagaimana anak kita pengennya lebih lagi, Masya Allah. Udah dapat satu, pengen yang lain. Hatta zurtumul makabir, manusia itu akan diam sampai nanti masuk ke dalam kubur. Kemudian bagaimana cara kita untuk mendidik anak? Yang pertama mulai dari diri kita sendiri sebagai orang tua. Yuk sama-sama tampil dengan sederhana. Kemudian ajak anak kita untuk diskusi. Bagaimana anak kita senantiasa kita ajak untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, daripada menghamburkan duit, kamu kan udah ada. Baju merah ada yang garis-garis. Ada juga yang bentol-bentol. Ada juga yang mana tuh kotak-kotak. Udah banyak baju merah. Ustazah, bentar. Itu baju ini nyamuk bentol-bentol. Apa sih namanya totol-totol gitu? Apa namanya? Oh, polkadot. Bentol-bentol. Iya. Itu maksudnya. Kasihan tuh digigitin nyamuk bajunya. Kemudian bagaimana lagi? Yuk sama-sama kita ajak anak-anak kita untuk senantiasa memahami, mengerti. Ajak anak untuk silaturahim ke panti asuhan. Ajak anak untuk silaturahim ke panti jompo gitu kan. Jadi ada rasa untuk senantiasa bersyukur. Terakhir, yuk beruswah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ini sedekahnya lebih cepat daripada angin yang berhembus. Nabi pun tampil dengan sederhana. Ikan lohan punya Pak Barkah, mudah-mudahan berkah. Amin. Itu jawaban dari Ustazah Lulu. Jawaban dari Bunda Tuti nih, silakan. Baik, terima kasih Ibu Haja Etia. Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali. Tadi Ustazah Lulu sudah menjelaskan ya. Sekarang kita melihat bahwa masa remaja itu masa di mana memasuki masa untuk transisi ya. Masa remaja itu kan kayak ingin terlihat eksis. Oke, masa remaja itu kemudian inginnya seperti dipuji. Nah, pada orang tentu memuji, tentu tidak juga ya. Maka di sini solusinya ajarkan kepada anak itu jangan selalu melihat kepada yang atas atau real modelnya siapa. Kan sekarang banyak tuh ya, jadikan contoh. Nah, maka yang dijadikan contoh ajarkan kepada itu adalah Rasulullah SAW. Apa yang dicontohkan Rasulullah SAW adalah sifat qanaah. Sifat menerima, ridho, ya jangan berhambur-hambur, jangan boros. Karena boros itu adalah merupakan perbuatan setan. Ini Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ya, surah Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah berfirman menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi di sini kalau anak kita sudah kelihatan nih boros, berlebihan karena lihat pergaulan, maka kita harus banyak berkomunikasi. Kenapa? Anak itu diajak komunikasi ya. Karena dengan komunikasi kita bisa cepat untuk memberikan pendidikan. Anak usia remaja itu Ibu biasanya labil. Ya, kadang-kadang juga protes, suka kritik. Betul kan, labil itu kadang-kadang sekarang A, besoknya B, pelin-pelan karena mereka masih mencari jati diri. Nah, dalam hal ini kita sebagai orang tua harus mengajarkan agama kepada anak kita. Dalam Al-Quran disebutkan seperti ini. Nah, betul kata Ustazah Lulu, ajaklah sekali ke panti asuhan. Kenapa? Karena memang dengan melihat saudara kita yang kurang beruntung akan menumbuhkan kepada anak tuh sifat bersyukur. Karena kalau kita ikut kemauan tidak akan pernah ada habis-habisnya dan tidak akan pernah merasa cukup. Betul. Ya, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Buat jamaah yang ada di rumah nih. Sekarang kita akan masuk ke segmen berikutnya, segmen Al-Quran menjawab. Silakan Ustadz Syam dan juga Ustadz Kafi. Allahu Akbar walillahil hamd. Selamat hari lebaran. Alhamdulillah hari yang berberkah. Kita keluar dari bulan Ramadan, tapi kita nggak boleh lari dari Al-Quran.
Betul. Dan terkadang ketika kita diberikan sesuatu, kita merasa kurang, ingin lebih, ingin lebih lagi. Gak ada rasa qanaah gitu ya. Betul ya, padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk senantiasa bersyukur, dan ada salah satu cara kita yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur. Ada di dalam Al-Qur'an. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Allah bilang kepada kita bahwa salah satu cara untuk bersyukur adalah dengan kita bersyukur kepada orang tua. Artinya kita bakti kepada orang tua. Andaikan orang tua, mohon maaf di hari Lebaran ini ya Ustaz ya. Ya mohon maaf, nggak ada makanan, kita datang memberikan makanan. Nggak harus materi. Ya. Buat milenials nih ya. Iya, nggak harus materi. Kita buat senyum orang tua, kita bercandakan orang tua, ya kita pijitin orang tua lah. Betul. Agar apa? Agar itu dinilai syukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, berbicara tentang syukur kepada Allah, sebenarnya apa sih yang akan kita dapatkan ketika kita akan bersyukur, Ustaz Kafi? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Masya Allah, tabarakallah. Ayat yang sangat populer, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau mampu bersyukur, maka Allah pasti akan tambahkan. Artinya apa? Ketika kita tidak merasa kurang atau selalu merasa cukup, maka di saat itulah Allah akan menambahkan. Bukan hanya menambahkan jumlahnya, bukan hanya menambahkan kuantitasnya, tapi kualitas daripada nikmat itu sendiri. Banyak orang kalau kita hitung hartanya, maka itu lebih dari cukup, tapi tidak ada perasaan cukup dalam hatinya gitu loh. Berarti perasaan cukup itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Banyak bersyukur, maka engkau akan merasa cukup dalam hatimu. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tetapi kalau kau kufur nikmat, tidak mampu mensyukurinya, maka sungguh azab Allah amatlah pedih. Kita berbicara tentang syukur kembali, Ustaz Kafi. Apakah di dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan tentang hadiah lagi daripada orang-orang yang bersyukur? وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Allahu Akbar. Allahumma arhamna bil Quran. Di ayat ini Allah menunjukkan kuasanya, bahwasanya Allah itulah yang Ghani. Allah itulah yang maha kaya, Ghaniyun Hamid, dan Allah juga yang maha terpuji. Artinya apa? Kita ketika diberikan harta, tidak mungkin kita melampaui kekayaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu patut untuk kita tidak merasa sombong. Kemudian Allah juga Hamid, yang maha terpuji. Kita diberikan kekuasaan oleh Allah, kita diberikan sesuatu yang menggembirakan oleh Allah. Tidak mungkin hanya untuk kita bisa dipuji oleh manusia. Dikarenakan apa? Hanya Allah yang paling terpuji di antara segalanya. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Orang yang bersyukur adalah bersyukur pada dirinya sendiri. Artinya nikmat Allah yang diberikan kepada kita jangan sampai kita sia-siakan. Dan salah satu syarat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bukan banyak-banyak berdoa. Kadang kita lupa banyak-banyak berdoa, tapi kuncinya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi ahli syukur. Shadaqallahul azim. Dan masih banyak lagi insya Allah keseruan kita hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah